Gue yakin kalian semua pasti sangat amat familiar dengan yang namanya VPN atau Virtual Private Network. Sebelum gue masuk ke dalam pembahasan, gue pengen nanya dulu ke lu semua, biasanya buat lu semua yang menggunakan VPN itu untuk apa sih? Pasti sebagian besar itu digunain untuk ngebuka website yang tidak bisa diakses sebelumnya karena alasan tertentu. Tapi sebenarnya secara teori VPN lebih dari itu ya fungsinya. Jadi VPN itu sebenarnya berfungsi untuk bisa menjaga ya, atau bisa memproteksi perangkat lo dari data yang keluar dan juga masuk ketika sedang menggunakan atau mengakses internet. Karena ketika lo sedang mengakses internet, tahu kan, ada beberapa data yang bisa dimonitoring sama beberapa pihak. Salah satunya ISP ya, dan juga website yang tidak bertanggung jawab. ISP ini ya perusahaan-perusahaan layanan internet yang ngasih lo internet akses gitu ya. Ambillah contoh kayak misalkan IndiHome, terus MyRepublic, Biznet. Kalau misalnya lu sedang mengakses website tertentu, ya mereka sebenarnya tahu apa yang lu akses. Bukan sponsor, bukan cuma pengen ngedukung lu buat pakai VPN gitu ya. Tapi basically jadi ya mereka sebenarnya tahu, tapi mereka holding back biar seenggaknya itu bisa mengamankan IP lu sendiri. Ya, atau yang kedua, website yang tidak bertanggung jawab tujuannya untuk ngambil beberapa password yang seenggaknya konfidensial ya buat hidup lu gitu ya, atau seenggaknya cookies yang justru bisa meresahkan lu sendiri. Lu mungkin penasaran tiba-tiba ketika lu buka marketplace ada barang-barang yang lu secara tidak sadar itu pernah nyari sebelumnya. Nah, ngomongin soal VPN, beberapa hari yang lalu European Parliamentary Research Service atau badan legislasi yang tergabung dalam benua Eropa gitu ya, itu baru aja menggodok sebuah peraturan tentang VPN. Di mana katanya penggunaan VPN akan mulai dibatasi gara-gara fenomena banyaknya orang-orang menggunakan VPN terkait aturan pembatasan akses internet untuk anak-anak di bawah umur. Jadi ini semua rame banget gitu ya. Kalau misalnya lu cek di beberapa postingan aslinya, salah satunya dari postingan akun Twitter officialnya sendiri. Dan kita bakal bahas bareng-bareng terkait hal ini gitu ya. Karena apa? Karena apapun yang dimulai di luar negeri, mungkin aja dalam beberapa tahun kemudian ini juga terjadi di Indonesia. Seberapa penting VPN? Ya lu sendiri ya yang bisa menentukan. Soalnya mungkin ada sebagian orang yang terbantu banget dengan VPN, tapi ada juga yang kagak. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Setelah beberapa hari yang lalu, gue sempat nonton video Bang Eno yang ngomongin soal katanya internet mulai digodok biar seenggaknya tuh secara rekomendasi bisa diatur sama pemerintah. Sekarang kita dapat berita lain. Kalau misalnya katanya VPN akan mulai dibatasi gara-gara fenomena orang-orang udah mulai banyak banget yang menggunakan VPN di benua Eropa gara-gara untuk nge-bypass aturan tersebut. Singkatnya sih kayak gitu ya. Jadi melalui akun resmi Twitternya, mereka bilang Virtual Private Networks or VPN are increasingly used to bypass online age verification. Protecting children online is a priority with new rules being implemented requiring a minimum age for access to some service. Jadi nggak cuma Indonesia doang ya negara yang membatasi penggunaan akses internet dan juga sosial media ke anak-anak. Sebelumnya ada juga beberapa negara-negara yang membuat aturan tersebut ya, salah satunya dari Prancis kalau nggak salah. Dan EU ini melihat kalau misalkan banyak banget pihak-pihak yang pada akhirnya nge-bypass aturan tersebut dengan menggunakan VPN. Makanya mereka akhirnya ngegodok aturan baru yang seperti ini. Ini pun diberitain sama beberapa pihak, salah satunya Hungarian Conservative dengan judul EU Signals Possible VPN Crackdown Triggering Fierce Backlash. Ini merupakan respon berita sebelumnya dengan judul EU Age Verification App Ready as Europe Moves to Curb Children's Social Media Access via Reuters. Ya, jadi sebelumnya ada peraturan kalau misalnya nggak semua orang akan bisa menggunakan internet karena umurnya itu masih belum cukup gitu ya. Terus kemudian akhirnya pada menggunakan VPN, terus baru dah muncul berita ini. Nah, ini rame banget ya didiskusi sama orang-orang terutama di Twitter karena banyak banget yang kagak rela ini semua dilakuin sama mereka gitu. Ngapain ngatur-ngatur. Dan kalau misalnya lihat dari beberapa komentar-komentarnya, banyak banget orang-orang yang ikutan buat marah-marah. Kayak misalnya Curtis bilang, it is for safety, sounds familiar. The next head of press which covered all abuse by the state for issue is for your safety. Bert Referan bilang, we need to be watching you, we need cameras inside the homes of each one of you, bureaucrats, we need full access all your device and digital. Jadi basically kayak mereka-mereka semua yang diatur itu cuman pengen ya sengaja ngatur biar orang-orang tuh kagak bisa ngakses internet secara bebas gitu. Padahal kan masih banyak ya informasi-informasi lain yang mereka pengen dapetin gitu, tapi justru malahan diatur-atur kan. Soalnya tuh itu yang terbaik buat mereka, padahal mah kagak tahu, ya nggak sih? Nah, pengumuman ini semakin ramai lagi setelah banyak banget akun-akun Twitter itu nge-quote pengumuman ini. Salah satunya dari International Cyber Digest. Mereka sampai bilang kayak, they are going to ban VPN. They are going to ban VPN. Terus banyak banget di kolom komentarnya yang langsung reaksi gitu. Salah satunya perusahaan VPN kayak Proton. Ini rame sampai bahkan di-like sama 1,1 juta orang di Twitter. Udah di-like sampai 29.000 orang.
orang-orang masih banyak yang pada nggak terima dan protes ya. Richard Hallam bilang, just watch the security of the internet go boom. How do you think companies manage servers, especially cloud servers? Then just open up the back end of system of the internet open. All these countries that had powerful people in leadership in those files, and they really expect us to believe this is about protecting kids. No, they want to control what we say about them because their propaganda no longer works. Jadi basically mereka semua pada kagak percaya gitu kalau misalnya aturannya digodok untuk bisa mengamankan akses anak-anak mereka gitu, tapi emang cuma segannya untuk bisa mengatur akses internet apa aja yang bisa diakses sama orang-orang ya di negaranya masing-masing. Bahkan ironisnya adalah ketika pengumuman ini dibuat, ada yang nambahin konteks di Twitter kalau misalkan klaim mereka yang menyebut kalau misalkan VPN itu digunakan untuk bisa nge-bypass age verification system itu terbantahkan karena ada penelitian ya sebelumnya dari Michigan University dengan judul All of Them Claim to be the Best Multi-Perspective Study of VPN User and VPN Providers. Itu ngasih tahu kalau misalkan justru VPN digunain kebanyakan untuk mengamankan ya, protect myself from various threats or adversaries. Jadi untuk bisa terbebas dari segala macam iklan-iklan yang berbahaya dan juga spam-spam gitu, bukan untuk nge-bypass age atau umur aja. Ya meskipun secara klaim EU atau European Parliamenter bilang kalau misalkan VPN makin banyak yang pakai di negara mereka karena banyak banget orang-orang yang bypass sistem keamanan data agar sengaja kagak bisa ngakses internet gara-gara umur lu masih kurang kayak gitu. Beginilah pengumumannya, Virtual Private Network and the Protection of Children Online. There has been a significant surge in the number of virtual private networks used to bypass online age verification methods in countries where these have been put in place by law. Protection of children online is high on the political agenda, and new legislative frameworks are being implemented that require a minimum age to access certain online products and services. The European Union's Digital Service Act has introduced recommended guidelines for age assurance, which apply to online intermediaries and social media platform. Some argue that access to VPN service should be restricted to user above a digital age of majority. Jadi kalau misalnya dari paragraf awal ini, yang mana ini paragraf itu menyimpulkan keseluruhan dari pengumuman ya gitu ya. Orang-orang harusnya sih nggak yang terlalu mempermasalahkan ini kalau misalkan umurnya udah cukup. Soalnya yang bakal kena blokir penggunaan VPN itu adalah anak-anak yang masih di bawah umur. Soalnya dari European Parliament gitu ya mempertanyakan buat apa anak di bawah umur tuh menggunakan VPN. Nah cuman orang-orang yang pada akhirnya melihat ini secara langsung gitu, mau itu umurnya masih muda atau umur itu udah dewasa, ngeliat ini hal yang konyol. Kenapa begitu? Karena VPN cuma dianggap sebagai bypass system untuk age verification mereka doang. Padahal lebih dari itu, ada manfaat lain gitu. Biar sengaja orang-orang yang mengakses internet kagak bisa asal di-spy, kagak bisa asal diambil datanya gara-gara udah menggunakan VPN. Jadi begitulah kira-kira. Dan lu bisa ngeliat bagaimana respon orang-orang yang mirip gitu ya. Kalau misalnya lu lihat dari beberapa akun-akun yang udah nge-quote pengumuman dari European Parliament ini. Ya, salah satunya ya ada banyak meme ya yang bertebaran gitu ya. Bahkan kalau misalnya dari penelitiannya dan kita langsung skip ke dalam kesimpulannya, di sini dijelasin VPNs have quickly gained popularity as a security and privacy tool for regular internet user. Commercial VPN are now a multi-billion global industry with numerous VPN providers and apps on almost every platform. As our VPN provider interview highlight, many of these companies have unknown ownership, and multiple providers mention that setting up a VPN and offering a service is not technically difficult, especially with the existing open source solution. One provider say there is a low bar to entry. Ya jadi sebenarnya nggak semua VPN itu aman-aman juga ya. Jadi kalau misalnya memang pada akhirnya lo pakai VPN gratis, nah itu harus hati-hati juga tuh. Kalau misalnya cuma bisa digunakan untuk mengakses website yang tidak bisa diakses sebelumnya ya, itu mungkin VPN juga bisa monitoring lo. Jadi kalau misalnya pengen pakai VPN yang legit gitu ya, pakailah yang emang mereka tuh secara value itu ada dan lo tuh harus bisa membayar itu semua, nggak cuman dari segi waktu dan juga iklan doang gitu loh. Agak sedikit useless kalau misalnya pada akhirnya lo pakai VPN tapi lo juga bakal tetap kena iklan ya gak sih. Nah di paragraf terakhir itu basically cuma pengen ngasih tau lo kalau misalnya VPN secara analogi ya berdasarkan penelitian ini itu cuma sekedar pihak yang diberikan perpanjangan tangan dan juga tanggung jawab doang. Dari yang awalnya lo harus percaya ke ISP atau perusahaan penyedia internet ya, karena jelas ya data lo tuh keluar masuk pasti bakal dimonitoring sama mereka, ke VPN sendiri. Karena VPN mungkin secara pengalaman berdasarkan opini orang-orang itu lebih bisa menjaga keamanan data dibandingin perusahaan internet providernya. Jadi begitulah kira-kira permasalahan soal VPN, sedikit ya penjelasan soal penelitian dari University of Michigan ini dan bagaimana VPN berdasarkan European Parliament digunakan untuk nge-bypass atau ngebobol sistem age verification mereka. Begitulah kira-kira.
Ya agak sedikit berbusa-busa gue ngomongnya, meskipun ini gak yang terlalu ngaruh juga gitu ya. Tapi mungkin ada sebagian dari rekan semua yang sangat amat bergantung sama VPN. Apalagi ketika kerjanya itu justru butuh beberapa akses website-website yang kagak bisa gitu ya kalau misalnya lu pakai DNS tertentu di negara sendiri. Jadi kayaknya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan. Gimana tanggapannya silahkan tulis di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian dari gue, terima kasih banyak, sampai jumpa lagi nanti di next video ngopi gue diri. Sampai jumpa.